Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bertemu dalam rangka pembelajaran fikih kelas 8 tentang ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Sebelum kita mempelajari materi ini, marilah kita amati gambar berikut dan berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu. Bisa melalui link yang telah disediakan. Adapun pembelajaran kita tentang makanan dan minuman yang dihalalkan dan diharamkan, terdapat 3 komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram. Yang ketiga, binatang yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman, serta binatang yang haram dikonsumsi, agar selektif memilih makanan di era global dan terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atau disebut dengan halal thayyib. Yang pertama, kita memasuki pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Jadi itu adalah pengertian dari makanan dan minuman yang halal. Dalil tentang kehalalan makanan dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Kandungan daripada surah Al-Baqarah ayat 168 tadi terdapat 2 syarat yang harus kita penuhi sebelum kita mengkonsumsi suatu makanan atau minuman. Yang pertama itu halal. Halal yaitu diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh syariat agama. Kemudian thayyib artinya baik, yang berarti makanan dan minuman itu sehat, bergizi, bernutrisi, dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat memudaratkan kita suatu saat nanti, dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Di sini penjelasan lebih rinci mengenai halal dan thayyiban. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal karena proses pengolahannya. Halal karena zatnya berarti makanan dan minuman itu memang halal. Artinya terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu itu halal cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Jika tidak sesuai dengan hukum syariat agama, maka makanan itu haram. Contohnya seperti mencuri, merampok, dan menipu. Yang ketiga, halal karena proses dan cara pengolahannya. Misalkan
hewan seperti kambing, ayam, sapi. Jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka dagingnya itu diharamkan. Dan juga dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan hal-hal yang najis atau barang haram, misalkan bercampur dengan lemak babi. Maka yang misalnya makanan itu adalah halal, tetapi karena proses dan pengolahannya tadi tercampur dengan sesuatu yang haram, misalkan lemak babi, maka makanan itu langsung menjadi haram semuanya. Yang kedua, makanan itu harus thayyib. Thayyib berarti baik bagi tubuh dan kesehatan. Jangan mengandung hal-hal yang berbahaya, misalkan formalin, pewarna tekstil, makanan berlemak dan yang berlebihan, dan hal-hal lain yang dikatakan tidak thayyib. Jadi dua syarat ini merupakan syarat yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tadi, yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim untuk mengkonsumsi suatu makanan ataupun minuman. Ketentuan lainnya, jika di dalam Al-Quran dan hadis dinyatakan telah diharamkan, maka sesuatu itu haram. Kemudian makanan yang halal itu tentunya bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia. Makanan yang halal juga tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Bergizi, tidak mengandung racun yang bisa menyebabkan penyakit. Tidak disatukan dan dicampuri dengan yang haram. Tidak memabukkan dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, jadi itu adalah ketentuan-ketentuan lainnya untuk mengetahui apakah makanan itu halal dan boleh dikonsumsi oleh kita sebagai umat muslim. Manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, kita tentu akan mendapatkan ridho dari Allah karena kita telah menjalankan syariat agama Islam. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah. Dengan kita memakan makanan yang halal, maka akan tercipta akhlak yang baik terhadap diri kita. Yang ketiga, akan memancarkan energi positif, semangat yang positif dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Yang keempat, tentu terjaga kesehatan, karena makanan yang halal dan thayyib itu pasti makanan yang bergizi dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Yang kelima, menjaga akal dan hati. Tentu makanan yang halal tidak akan merusak akal kita. Yang keenam, membawa keberkahan, membawa semangat dalam beribadah. Yang ketujuh, dengan memakan makanan yang halal, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah pengertian makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang syariat Islam untuk dikonsumsi, karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, haram li zatihi. Haram li zatihi yaitu makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Yang pertama, daging babi. Yang kedua, darah. Dan yang ketiga, khamar. Itu adalah makanan yang haram karena zatnya. Selanjutnya, haram li ghairihi.
Haram li ghairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena ada sebab yang berkaitan dengan makanan tersebut. Yang pertama, bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil dari perburuan. Yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis. Yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Kita akan merincikan apa yang dimaksud dengan bangkai binatang. Bangkai yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Di sini dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Kita akan uraikan. Yang pertama, Al-Munhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua, Al-Mawqudzah, yaitu binatang yang mati karena pukulan keras. Yang ketiga, Al-Mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Yang keempat, An-Natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain. Kemudian, binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Yang keenam, semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum. Yang ketujuh, semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Yang kedelapan, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Kesembilan, semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Namun ada dua jenis bangkai yang tidak diharamkan hukumnya, yaitu ikan dan belalang. Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, membahayakan kesehatan dan merusak akal dan jiwa. Yang ketiga, memubazirkan atau menyia-nyiakan harta. Yang keempat, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kemudian kita memasuki materi tentang binatang halal dan binatang haram. Yang pertama, binatang yang halal ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Kemudian, binatang yang halal yaitu binatang sebangsa belalang. Maka itu halal, bahkan bangkainya pun juga dihalalkan. Kemudian yang ketiga, binatang hasil buruan seperti
yang diperoleh dari hutan, misalkan kijang, kancil, ayam hutan, halal dimakan dagingnya. Yang keempat, binatang hidup di laut atau di air. Semua binatang hidup di laut dan di air itu halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati, kecuali binatang tersebut mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Kemudian kuda. Nah, di dalam hadis dijelaskan bahwasanya para sahabat itu pernah menyembelih kuda di zaman Rasulullah, lalu mereka pun memakannya. Nah, jadi itu adalah binatang-binatang yang dihalalkan. Selanjutnya adalah binatang haram. Binatang haram yaitu binatang yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang sudah kita jelaskan terlebih dulu tadi. Yang kedua, binatang yang bertaring seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah burung yang bercakar tajam. Burung yang bercakar tajam ini seperti burung elang dan lain sebagainya. Kemudian binatang untuk sesaji. Jadi segala sesuatu yang disembelih untuk sesaji atau sesajen, misalnya kerbau disembelih untuk sesaji, walaupun kerbau adalah halal tetapi niatnya untuk sesaji, maka memakan binatang tersebut hukumnya adalah haram. Selanjutnya, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selanjutnya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, yaitu ada 5 hewan, yaitu adalah ular, gagak, tikus, anjing hitam, dan burung elang. Selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, yaitu adalah ada 4, semut, lebah, burung hut-hut, dan burung surat. Selanjutnya adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu contohnya katak, penyu, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah keledai jinak atau keledai kampung. Jadi itu adalah jenis-jenis macam-macam binatang yang diharamkan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang materi makanan dan minuman yang halal dan haram, marilah kita menjawab asesmen atau latihan soal berikut. Silahkan mengunjungi link asesmen atau bergabung melalui scan barcode atau memasukkan kode di samping. Demikian dari penjelasan materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Semoga kita dapat selektif dalam memilih makanan, minuman maupun binatang yang halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.